Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan melakukan pembahasan bab 2 menggambar rekam hias. Ini hanya sekedar untuk kalian lebih paham, dan dari penjelasan ini saya ambil dari beberapa pertanyaan yang telah ditanyakan oleh beberapa teman kalian. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang apa itu ragam hias. Untuk ragam hias memiliki arti, yakni motif atau ornamen, merupakan bentuk dasar hiasan yang pada umumnya dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi sebuah pola dalam suatu karya kerajinan atau kesenian. Nah, selanjutnya perbedaan ragam hias dengan seni lukis. Ragam hias dan seni lukis itu tidak dapat kita bedakan maupun kita samakan, karena ragam hias dan seni lukis itu berdiri sendiri-sendiri. Nah, ini alasannya, karena ragam hias itu, dalam ragam hias ada cara, yakni melukis. Sedangkan untuk seni lukis sendiri itu lebih ke ketika kita menggambar dengan menggunakan kanvas. Sedangkan ragam hias lebih ke menghias seperti kayak ruangan, bangunan, kendaraan ataupun yang lain. Tapi ada cara dengan melukis ataupun seperti ukir ataupun mengecor, nanti kita bahas. Nah, selanjutnya asal usul ragam hias. Nah, untuk asal usul ragam hias sendiri itu tidak dapat dipastikan, karena ragam hias merupakan warisan nenek moyang manusia yang tidak diketahui asal dari mana ataupun pada tahun berapa pertama kali adanya ragam hias. Maka asal usul ragam hias hanya kita sebutkan, yakni warisan nenek moyang. Seperti itu saja asal usulnya. Nah, selanjutnya, adakah ragam hias teratur di luar Indonesia? Nah, untuk jawaban ini saya tidak mengambil dari materi ataupun teori orang lain. Ini lebih ke pemahaman saya sendiri. Ragam hias teratur maupun tidak teratur itu ada di seluruh belahan dunia, namun beda namanya. Cuman pengertian atau kegunaannya hampir sama, karena ragam hias itu tidak hanya di Indonesia saja ya. Contoh yang paling mudah ketika kita melihat di televisi, seperti pakaian bangsawan Thailand ataupun bangsawan Brunei. Biasanya dipakai oleh yang perempuan, digunakan roknya. Kalau Thailand itu biasanya roknya ada seperti hiasan, seperti batik, tapi bukan batik. Hiasannya itu termasuk ragam hias yang berbentuk, kalau Thailand kalau nggak salah itu berbentuk gajah. Nah, kalau Brunei berbentuk seperti burung, kayak gitu. Itu juga termasuk ragam hias. Nah, sedangkan kita sendiri di sekolah ini, dan bukan kebanyakan, tapi semuanya Islam, itu kaligrafi Arab itu juga termasuk dalam ragam hias. Oke, selanjutnya pengertian dan perbedaan ragam hias figuratif dan geometris. Nah, ragam hias figuratif ini kita beda-bedakan. Ragam hias figuratif merupakan ragam hias yang berbentuk manusia. Sedangkan ragam hias geometris itu merupakan ragam hias yang memiliki berbagai bentuk karena berasal dari imajinasi manusia. Namun, kalau geometris biasanya lebih ke bentuk-bentuk seperti kotak, lingkaran, ataupun segitiga, atau bisa bentuk-bentuk yang lain, bukan bentuk manusia, hewan, ataupun tumbuhan, seperti itu. Nah, sedangkan perbedaannya sudah jelas, tapi kita bahas lagi perbedaannya. Jika memiliki bentuk menyerupai manusia, bisa dikategorikan dalam ragam hias figuratif. Jika bentuknya tidak menyerupai manusia, hewan, ataupun tumbuhan, berarti termasuk ke geometris. Nah, gitu ya, simpel. Selanjutnya, cara menggambar ragam hias figuratif manusia. Untuk caranya sendiri saya tidak bisa mencontohkan, karena mungkin akan memakan waktu yang agak lama.
kita bahas saja. Cara menggambar ragam hias figuratif itu hampir sama ketika kita menggambar bentuk manusia, ketika kita ingin menggambar biasa. Contoh untuk cara bagaimana kita bisa mempraktekkan itu, kita latihan sendiri di rumah. Kalau pertemuan secara langsung di kelas mungkin bisa saya contohkan sedikit, cuman karena kita sifatnya daring, bisa kalian cari di YouTube ataupun di browser-browser yang lain cara menggambar figuratif manusia seperti apa, kalian pahami. Dan intinya ketika kalian menggambar lebih sering, maka gambar kalian akan lebih bagus jika kalian menggambarnya dengan kalian koreksi. Kalau kalian menggambarnya hanya menggambar, hasilnya kalian lihat udah, terus kalian gambar walaupun terbiasa, itu nggak akan lebih bagus. Tapi kalau kalian koreksi, oh saya gambarnya kurang yang bagian mana, itu nanti kalian perbaiki, maka semakin sering kalian menggambar, hasilnya pun akan semakin bagus. Itu ya. Oke. Selanjutnya, teknik dalam membuat ragam hias. Nah, teknik membuat ragam hias ada 3 macam. Tadi sudah kita singgung. Yang pertama, teknik ukir. Teknik ukir ini dengan cara mengukir. Dengan cara mengukir mungkin bisa kalian pahami sendiri ya, mengukir itu seperti apa. Nah, tapi biasanya teknik mengukir dalam ragam hias ini bahan dasarnya adalah kayu. Yang kedua, teknik cor. Dengan cara membuat cetakan lalu diberikan campuran semen, pasir, dan batu. Seperti ketika orang membangun rumah, nah mengecor. Cuman kalau membangun rumah kan cetakannya hanya kotak. Sedangkan kalau teknik cor dalam ragam hias ini cetakannya sudah dibentuk, terus diberikan cor. Nanti setelah kering, cetakannya dilepas dan mungkin ada sedikit sisa-sisa cor yang kurang bagus, biasanya dirapikan. Seperti itu kalau teknik cor. Soalnya teknik gambar ini yang akan kita praktekkan. Ini cara membuat ragam hias dengan melukis ataupun menggambar lalu diwarnai. Bisa dengan menggunakan kertas kalau kita prakteknya, bisa juga dengan bahan dasar kayu ataupun cor. Tuh. Nah, ini ada tambahan sedikit. Kalau yang di buku paket kalian ada teknik membuat ragam hias, itu bukan teknik tetapi langkah-langkah menggambar ragam hias. Langkah-langkahnya menggambar ragam hias. Oke, selanjutnya, apa arti dari ragam hias memiliki makna simbolik? Maksud dari ragam hias memiliki makna simbolik adalah ragam hias tersebut terdapat nilai-nilai kebudayaan masyarakat setempat, baik dalam proses pembuatan, tujuan pembuatan, maupun hasil dari ragam hias tersebut, atau hasilnya bisa berupa gambar, ukiran, ataupun cor. Itu biasanya dikait-kaitkan dengan kebudayaan masyarakat setempat. Itu kalau memiliki makna simbolik. Selanjutnya, maksud pola ragam hias tidak teratur. Ragam hias disebut lebih ekspresif dan dinamis. Ini kita beda-bedakan. Yang pertama, ragam hias tidak teratur. Maksudnya adalah hasil gambar atau bentuknya terdapat berbagai macam motif sehingga tampak seperti tidak beraturan. Walaupun aslinya, karena ragam hias sendiri kan pola yang diulang-ulangi, maka semuanya itu aslinya sudah diatur, cuman terlihat tidak beraturan. Soalnya ragam hias dibuat lebih ekspresif. Maksudnya adalah hasil gambar atau bentuknya lebih bisa mengungkapkan sebuah arti atau perasaan yang terdapat pada motif ragam hias tersebut, atau bisa kita sebutkan lebih berekspresif itu ya. Soalnya ragam hias dibuat lebih dinamis. Maksudnya adalah hasil atau bentuk gambarnya itu mengikuti perkembangan zaman. Biasanya ketika ada penemuan ragam hias nenek moyang, itu dilihat
hasilnya gambar itu seperti apa, bisa dinilai, oh ini perkembangan zaman kapan. Nah, itu dapat diperkirakan pada tahun berapa ragam hias tersebut ada. Seperti itu. Misalnya, maksud dari memperhatikan komposisi, proporsi, keseimbangan, dan harmonisasi dalam menggambar ragam hias. Aslinya simpel. Ini ketika kita membuat ragam hias, kita harus lebih mempertimbangkan ukuran, bentuk, ataupun keserasian motif terhadap keadaan sekitar dari gambar tersebut, ya, bukan keadaan sekitar kita. Ada ragam hiasnya ada di mana, nah keadaan sekitarnya seperti apa. Contoh ini, mohon maaf kalau sedikit membahas tentang agama. Contoh kita membuat ragam hias dengan bentuk kaligrafi Arab, kita letakkan di masjid, pasti akan cocok dan harmonis. Tetapi jika kita membuat ragam hiasnya itu ragam hias kaligrafi Arab, ya, kita letakkan di kelenteng atau gereja, pasti tidak cocok, karena kaligrafi Arab lebih ke nuansa Islami. Seperti itu, ya. Jadi kita cocokkan, menempatkan, terus hasil gambarnya juga kita sesuaikan dengan keadaan di sekitar, baik sekitar tempat menaruh ragam hias ataupun di dalam ragam hias tersebut. Contoh, kita menaruh, contoh lainnya, nggak ada di sini. Contoh lain, kalau yang ragam hias tidak harmonis di dalamnya, di dalam ragam hias tersebut. Contoh kita membuat ragam hias berupa ikan, tapi kita letakkan di padang pasir, maka itu tidak akan cocok. Oke? Jadi kita tempatkan juga yang lebih cocok, seperti itu. Dan terima kasih. Semoga bermanfaat dan dapat kalian pahami. Dan jangan lupa juga untuk pertemuan selanjutnya kita akan melakukan praktek menggambar ragam hias di buku gambar kalian masing-masing. Dan jangan hanya diarsir, tetapi diwarnai. Oke? Untuk warna nggak harus berwarna-warna, yang penting besok kalian beri warna. Oke? Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.